sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Plat Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Horizon City terletak di pegunungan yang disebut Tianxing, puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah Sudut Hitam, menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing di dataran tengah dalam radius ribuan kilometer. Perkembangan kota Cakrawala ini tiada duanya. Dengan kecepatan Griffon, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk mencapai pegunungan Tianxing dari wilayah Sudut Hitam. Namun, kelompok Xiaoyan tidak punya pilihan lain dalam menghadapi masalah ini. Xinlan belum mencapai kelas Douwang. Bahkan jika dia baru saja mencapainya, akan sulit untuk mendukung penerbangannya sampai ke Horizon City. Lebih mudah mengendarai Griffon daripada melakukan perjalanan sedikit dan berhenti berulang kali meskipun ini akan menghabiskan lebih banyak waktu. Namun, begitu seseorang terbiasa, waktu beberapa hari bukanlah apa-apa. Selama penerbangan ini, Xiaoyan meningkatkan pemahamannya tentang dataran tengah dari obrolannya dengan Xinlan. Dataran tengah di benua ini berukuran sangat luas. Oleh karena itu, sebagian besar kota berskala besar di dataran tengah telah memasang apa yang disebut lubang cacing, dan menggunakannya untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan. Para pembangun lubang cacing ini sebagian besar adalah para ahli puncak atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Oleh karena itu, jika nenek moyang yang membangun lubang cacing berasal dari marga tertentu, maka lubang cacing ini juga milik marga tersebut. Tentu saja, memiliki mesin angkutan umum adalah sesuatu yang bahkan klan yang sangat kuat pun tidak berani melakukannya sendiri. Meski begitu, masih ada beberapa klan yang melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, jika seseorang membukanya untuk umum, keuntungan yang dihasilkan, lubang cacing, setiap tahunnya akan mencapai angka yang sangat menakutkan. Jumlah tersebut cukup untuk menghidupi seluruh klan. Oleh karena itu, kemunculan setiap lubang cacing di dataran tengah akan menarik perhatian banyak faksi. Namun, selain beberapa klan atau sekte yang kuat, orang-orang yang tersisa hanya bisa menonton dengan penuh rasa iri. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengundang seorang elit Douzun untuk menghabiskan banyak upaya untuk membangun lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing melambangkan kekayaan dan kekuatan di dataran tengah. Klan yang mampu memilikinya sebagian besar adalah faksi terkenal, tentu saja, kecuali beberapa klan yang menikmati peninggalan nenek moyang mereka. Dataran tengah memang berbeda dengan tempat lain. Sebuah lubang cacing. Hal seperti itu belum pernah ada di wilayah pelosok hitam. Xiaoyan di Griffon tanpa sadar mendecakkan mulutnya dan tertawa setelah mendengar Xinlan berbicara tentang wormhole. Menghubungkan dua titik spasial yang berjauhan memerlukan kontrol yang sangat tepat atas kekuatan spasial. Sangat sulit bagi siapapun selain elit Douzun untuk melakukannya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Nada suaranya mengandung sedikit keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu spesialisasi di dataran tengah. Begitu kakak laki-laki Xiaoyan tiba di sana, Anda akan dapat mengalaminya secara pribadi. Xinlan tersenyum saat dia berbicara. Siapakah faksi kuat di dataran tengah? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Saat berjalan ke wilayah itu, dia harus tahu siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak boleh dia sakiti. Faksi di dataran tengah terpecah. Saya hanya mengetahui beberapa faksi manusia, dan saya tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lainnya. Xinyan merenung sejenak sebelum berbicara. Di dataran tengah, faksi manusia secara kasar dibagi menjadi satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat paviliun. Satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat paviliun. Xiaoyan perlahan mengulangi kata-kata ini di mulutnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya. Menara yang satu ini seharusnya mengacu pada menara Pil, kan? Iya. Menara itu mengacu pada Pil Tower. Sedangkan untuk aula, mengacu pada aula jiwa. Xinlan menatap Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar tetua pertama menyebutkan bahwa Xiaoyan mempunyai dendam yang cukup besar dengan Hall of Souls. Aula jiwa, kata-kata sederhana ini langsung menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi gelap dan dingin. Niat membunuh yang tajam muncul dari matanya yang hitam pekat. Hall of Souls sangat misterius di Central Plains. Orang biasa mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anggota Hall of Souls. Lupakan kantor pusatnya, hanya sedikit orang yang mengetahui beberapa cabangnya. Meskipun demikian, Hall of Souls masih mampu diperingkat secara berdampingan dengan Pil Tower.
Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tersembunyinya. Xin Lan mengangguk. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Kakak Xiaoyan, aku tahu kamu punya cukup dendam dengan Hall of Souls. Namun, demi keselamatan Anda, saya menyarankan Anda untuk bertahan dan mencapai titik di mana Anda benar-benar dapat melawannya. Lagi pula, bahkan Piltover pun tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengan Hall of Souls. Perlu diketahui bahwa 3 pemimpin besar dari Pil Hall adalah ahli legendaris yang bisa masuk peringkat 10 besar bahkan di Central Plains. Meskipun demikian, ketiga pemimpin besar itu sangat takut pada pemimpin misterius, Hall of Souls. Menurut beberapa rumor, 3 pemimpin besar Piltover pernah diam-diam bertukar serangan dengan Hall of Souls. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran itu. Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia sekarang memiliki garis besar yang samar-samar tentang distribusi faksi di dataran tengah. Dia segera tersenyum. Tampaknya dataran tengah memang merupakan tempat yang sangat menarik. Jumlah ahli di sana sama banyaknya dengan awan dan faksi-faksi semuanya bercampur aduk. Tempat seperti itu cocok untuknya. Yang kuat punya jalannya sendiri. Hanya dengan kesabaran dan pertarungan yang berulang-ulang seseorang dapat menemukan esensi pertarungan. Kehidupan seperti itulah yang dia inginkan. Setidaknya, dia tidak merasakan kekecewaan sedikit pun saat mendengar perkenalan Xin Lan. Wajah Xin Lan tiba-tiba menjadi gembira sementara Xiaoyan memuji wilayah itu di dalam hatinya. Dia menunjuk ke arah pegunungan yang tiba-tiba menonjol dari tanah dan dengan gembira mengucapkan, Pegunungan Tianxing, Kakak Xiaoyan, kita sudah sampai.